akan mengambil semua kapal yang tidak rusak. Maka kalau kapal ini tidak dilubangi, kapal ini nanti akan dirampas oleh raja yang zalim tersebut. Maka ketika Nabi Khadir alaihissalam melubangi bagian kecil dari kapal itu, kalau kita tidak melihat dengan pandangan hikmah, kita akan melihat bahwasanya itu adalah keburukan. Yang dilakukan oleh Nabi Khadir adalah hal yang buruk. Tapi ternyata kalau itu tidak dilakukan, justru keburukan lebih besar yang akan menimpa para nelayan itu. Ini merupakan salah satu contoh di mana Allah SWT menekankan kepada kita bahwasanya asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi hal-hal yang kamu benci itu sebenarnya baik bagimu. Sebaliknya pula wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi hal-hal yang kamu sukai itu buruk bagimu. Maka kita beriman kepada takdir Allah, takdir yang baik dan buruk. Tapi sekali lagi, yang disebut dengan baik dan buruk itu dilihat dari persepsi manusia, dari sudut pandang manusia. Manusia melihat hal yang baik itu adalah hal yang dia sukai, dan hal yang buruk itu adalah hal yang tidak disukai. Padahal pada hakikatnya semua hal yang ditakdirkan oleh Allah SWT di muka bumi ini semuanya membawa kebaikan, meskipun kita tidak mengetahuinya. Seperti contohnya iblis tadi, meskipun kita melihat bahwasanya iblis itu hanya membawa kerusakan, hanya mengantarkan kepada dosa, tapi sebenarnya Allah menciptakan iblis, menciptakan keburukan tersebut dengan hikmah besar, agar Allah SWT menampakkan kepada kita mana orang yang benar-benar beriman dan mana yang hanya ikut-ikutan saja. Ini adalah bagian pertama dari iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar. Kita mengimani bahasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Allah SWT kemudian yang dijalankan oleh Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini adalah apa yang sudah ditulis dalam takdirnya. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam kesempatan sebelumnya membahas tentang takdir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepadanya, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia itu bersepakat untuk memberimu kebaikan, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan kebaikan kecuali kebaikan yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sebaliknya pula, seandainya semua manusia itu bersepakat untuk mendatangkan keburukan bagimu, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali jika keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah SWT mengambil dari manusia, dari punggung manusia itu anak keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah meminta persaksian kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Manusia berkata, benar, kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti di hari kiamat kalian berkata bahwa kami lalai dari persaksian ini. Ayat ini menyebutkan tentang persaksian yang telah diminta oleh Allah SWT jauh sebelum kita diciptakan di dunia, jauh sebelum kita diciptakan dalam rahim ibu kita. Ketika Allah SWT menciptakan manusia, Allah SWT sudah menanyakan kepada kita, meminta persaksian kepada kita, bukankah Allah itu Tuhan kita? Dan kita semuanya menjawab dengan jawaban iya. Dalam sebuah hadis, Umar radhiyallahu anhu menyebutkan tentang tafsiran ayat ini. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat ini. Faqala innallaha khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu biyamini. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggung Nabi Adam, wastakhraja minhu dzurriyyah. Kemudian Allah mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam dari punggung Nabi Adam tersebut.
Faqala khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahli jannati ya'malun. Aku menciptakan mereka, aku menciptakan orang-orang ini untuk surga, dan mereka akan menjalankan atau akan melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga di dunia mereka. Tsumma masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengusap punggung Nabi Adam dan mengeluarkan anak keturunan yang lain. Faqala khalaqtu haula'i lin-nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun. Allah kemudian berfirman, aku menciptakan mereka untuk neraka dan mereka akan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh para penduduk neraka. Setelah menyebutkan tentang hadis ini, ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, fa fimal amal?" Wahai Rasulullah, kalau demikian, kalau kita dulu sudah ditetapkan tempat kita di surga dan di neraka, maka untuk apa kita sekarang itu beramal? Untuk apa kita sekarang beribadah? Kalau pada akhirnya kita sudah ditakdirkan, apakah kita akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha ta'ala idza khalaqal 'abda lil jannah ista'malahu bi'amali ahli jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menciptakan seorang hamba untuk surga, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut melakukan perbuatan penduduk surga hatta yamuta ala amali ahli jannah, hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah, sehingga di akhirnya nanti akan mati dalam kondisi melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni surga, melakukan perbuatan baik. Wa idza khalaqal 'abda lin-nari ista'malahu bi'amali ahli an-nar. Jika Allah menciptakan seorang hamba itu untuk neraka, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut melakukan perbuatan buruk hatta yamuta ala amalin min amali ahli an-nar, sehingga nanti ketika dia mati, orang tersebut akan mati dalam keadaan melakukan perbuatan yang buruk. Fayudkhilahu bihin nar, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Maka kita sekarang di dunia ini tidak tahu takdir Allah SWT itu, apakah kita akan masuk ke surga atau neraka, apakah kita sudah ditetapkan di surga atau di neraka. Maka kalau memang Allah SWT menetapkan kita sebagai penduduk surga, maka di dunia ini kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik. Allah akan memudahkan bagi kita untuk melaksanakan salat, Allah akan memudahkan bagi kita untuk membaca Al-Quran, Allah memudahkan bagi kita untuk berbuat baik kepada orang lain, dan Allah akan menjadikan hal-hal yang merupakan perbuatan dosa itu berat bagi kita, sulit bagi kita, ataupun merasa hal tersebut kita tidak sukai. Tetapi sebaliknya, kalau Allah SWT menciptakan seorang itu sebagai penghuni neraka, maka dia akan merasa berat untuk beribadah, dia akan merasa sulit untuk berbuat baik. Sebaliknya, dia akan merasa berbuat buruk itu mudah dan dia sukai. Maka Rasulullah SAW menasihati kepada para sahabatnya, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Berbuatlah kalian, beramallah kalian, karena setiap orang itu akan diberi jalan sesuai dengan yang menjadi takdirnya. Kalau dia ditakdirkan sebagai penduduk surga, maka dia akan dimudahkan untuk menuju ke sana. Sebaliknya, kalau dia ditakdirkan menjadi penduduk neraka, Allah akan mudahkan jalannya untuk menjadi penghuni neraka. Kemudian mu'alif juga menyebutkan, Imam Al-Muzani menyebutkan ayat di mana Allah SWT berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur." Allah SWT mengetahui. Sebelumnya beliau menyebutkan bahwa ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, dan Allah SWT menjalankan ketetapan makhluknya sesuai yang dia tuliskan dalam takdirnya. Allah mengetahui kha'inatul a'yun. Kha'inatul a'yun itu artinya adalah mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati, apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Allah SWT bukan hanya mengetahui yang nampak saja, Allah bukan hanya mengetahui segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita saja, tapi bahkan apa yang ada dalam dada kita itu Allah SWT mengetahuinya. Allah SWT menekankan dalam ayat ini, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat itu bagaimana? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang tafsiran ayat ini.
Mata yang khianat itu adalah mata yang tidak amanah. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menjaga semua anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan dosa. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga tangan itu agar tidak mengganggu orang lain. Wallahi la yu'min man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Allah memerintahkan kepada kita agar menjaga mulut kita. Rasulullah SAW menyebutkan, man yadmanu lima baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin apa yang ada di dua tulang rahangnya, yaitu mulutnya, dan yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin surga baginya. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga semua anggota tubuh kita itu agar tidak melakukan hal-hal yang menjadikan Allah SWT murka. Salah satunya adalah mata. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Di antara hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT adalah melihat orang yang tidak halal bagi kita. Laki-laki melihat ke perempuan, perempuan melihat ke laki-laki dengan syahwat, padahal dia bukan orang yang halal baginya, bukan istrinya, bukan suaminya, bukan mahramnya, tapi orang yang berbeda, orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan dan juga tidak ada hubungan pernikahan. Maka Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, tidak jelalatan melihat kepada wanita-wanita yang tidak dihalalkan bagi mereka. Sebaliknya pula, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakanlah pula kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka tidak jelalatan juga, tidak melihat laki-laki yang tidak halal bagi mereka. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga pandangan kita. Di sini Allah menekankan dalam ayat ini, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat itu adalah mata yang tidak amanah. Kelihatannya dia menjaga pandangan, tapi pada hakikatnya dia mencuri-curi pandang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang tafsir ayat ini, huwa ar-rajulu yadkhulu ala ahli al-baiti bainahum, ala ahli al-baiti baitahum. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah jika ada seorang laki-laki yang masuk ke rumah seseorang, bertamu ke rumah seseorang, wa fihimul mar'atul hasna au tamurru bihim wa bihimul mar'atul hasna, dan di dalam rumah itu ada wanita yang cantik, atau di luar rumah, ketika ada perempuan yang lewat di depannya, fa idza ghafalu lahadha ilaiha, dia akan menundukkan pandangannya, dia tidak akan memperhatikan wanita yang lewat di depan itu. Atau ketika dia bertamu ke rumah orang, dia tidak akan melihat-lihat apa yang ada di dalam rumah itu. Tapi ketika orang-orang itu tidak memperhatikan, orang ini akan mencuri pandang. Ketika tidak ada orang yang melihat, maka dia akan melihat perempuan tersebut. Ini yang dimaksud dengan kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat. Allah SWT menekankan di sini, ya'lamu kha'inatul a'yun. Allah itu mengetahui mata yang berkhianat. Mata yang kelihatannya menjaga pandangan, tapi pada hakikatnya dia berkhianat, mengkhianati perintah Allah SWT. Jadi dilihat oleh orang lain bahwa dia adalah orang yang baik. Matanya tidak jelalatan, tapi pada hakikatnya dia mencuri pandang ketika orang lain tidak memperhatikannya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dan juga Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Apapun yang dibisikkan dalam dada kita, walaupun kita tidak ucapkan, Allah SWT mengetahui semua hal yang tersimpan dalam hati kita. Fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmi wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Maka semua makhluk itu mereka melakukan sesuai dengan yang diketahui oleh Allah SWT. Ilmu Allah itu tidak pernah meleset, tidak mungkin salah. Allah mengetahui pasti kapan kamu mati, apa yang akan terjadi padamu besok hari, apa yang akan terjadi di dunia ini tahun depan,
kapan kiamat akan datang, ajal setiap manusia itu kapan datangnya, Allah SWT mengetahui dengan pasti. Maka semua yang kita lakukan itu Allah SWT mengetahuinya. Jadi kita sebenarnya melakukan semua hal yang kita lakukan sekarang ini sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah SWT. Wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Dan semua manusia, semua makhluknya melakukan segala hal yang ada di dunia ini sesuai dengan yang telah ditakdirkan bagi mereka. Kenapa? Karena semua hal yang diinginkan oleh Allah SWT itu pasti terjadi, dan yang tidak diinginkan oleh Allah SWT tidak mungkin terjadi. Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidak ada hal yang kalian inginkan yang terjadi kecuali yang memang diinginkan oleh Allah SWT. Kita ingin untuk datang ke masjid misalnya untuk menghadiri kajian, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak mungkin akan terlaksana. Apa saja bisa jadi penghalang bagi kita untuk tidak menghadirinya. Kita ingin untuk bisa sholat di masjid misalnya, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak mungkin akan terjadi. Kita ingin untuk melakukan maksiat misalnya, tapi kalau Allah tidak menginginkan maka tidak mungkin terjadi. Jadi semua yang dikehendaki oleh Allah SWT itu pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak mungkin terjadi. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada satupun yang kalian inginkan yang terjadi kecuali Allah SWT menginginkan hal tersebut terjadi. La yamlikuna li anfusihim min ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Manusia itu tidak memiliki manfaat dari ketaatan yang dia lakukan, dan manusia itu tidak memiliki juga kuasa untuk menjauhkan maksiat dari dirinya. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca zikir, salah satu kanzun min kunuzil jannah, salah satu dari harta karunia surga adalah zikir la haula wa la quwata illa billah. La haula itu artinya tidak ada daya untuk menghindari maksiat, wa la quwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa menjalankan ketaatan ibadah, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Manusia itu juga tidak bisa untuk menjadikan ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan itu mendatangkan manfaat baginya, karena kita tidak mengetahui apakah sholat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Kita tidak tahu apakah ibadah yang selama ini kita lakukan ada yang diterima oleh Allah SWT atau tidak. Bisa jadi semua ibadah yang kita lakukan itu tidak bernilai di sisi Allah SWT karena kita tidak meniatkannya tulus kepada Allah SWT. Sebaliknya pula, kita tidak tahu dosa apa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kita mungkin berhati-hati agar tidak membunuh, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak melakukan perbuatan dosa besar yang lain. Tapi bisa jadi dosa yang kita anggap kecil itu malah justru menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat ketika mereka melihat ada tetangga mereka yang kelihatannya adalah orang baik. Inna jaratana taqumul lail wa tasumun nahar. Ada seorang tetangga kami itu yang selalu sholat di malam hari, sholat malamnya tidak pernah berhenti, siangnya tidak pernah tidak puasa, jadi setiap hari pasti berpuasa. Tapi ghairu anha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Hanya saja dia sering berbicara itu menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah SAW menegaskan bahwa la khaira fiha, ia min ahlin nar. Perempuan itu tidak ada baiknya, dia adalah penghuni neraka. Hal-hal yang kita anggap sebagai dosa yang remeh, dosa yang kecil, bisa jadi justru itu menjerumuskan kepada kita. Sebaliknya, orang yang kita lihat melakukan perbuatan dosa besar, bisa jadi dosa besar yang dia lakukan itu sudah diampuni oleh Allah SWT. Bisa jadi dia bertaubat dengan taubat yang diterima oleh Allah, sementara kita tidak tahu. Maka sebagaimana kebaikan itu tidak kita tidak mengetahui
Dan kita tidak bisa memastikan apakah kebaikan itu mendatangkan manfaat bagi kita, apakah amal ibadah itu mendatangkan manfaat bagi kita. Sebagaimana pula dosa itu kita juga tidak bisa memastikan apakah dosa itu bisa atau menjadikan kita menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau diampuni olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah SWT menginginkan kemadaratan, keburukan bagimu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menginginkan kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Allah akan memberikan apapun yang Dia inginkan kepada siapapun dari hambanya. Wahwa al-ghafurur rahim. Dan Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Al-Muzani menjelaskan, khalaqal khalqa bimasyiatih min ghairi hajatin kanat bih. Allah menciptakan makhluk itu dengan masyiahnya, dengan kehendaknya. Tapi bukan berarti Allah membutuhkan mereka. Allah menciptakan manusia bukan karena Allah membutuhkan kita. Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah membutuhkan malaikat. Dan juga segala hal yang ada di dunia ini Allah ciptakan bukan karena Allah membutuhkan mereka. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu untuk mendatangkan madarat, mendatangkan keburukan bagiku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sebagaimana kalian juga tidak bisa untuk mendatangkan manfaat apapun bagiku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua makhluk di antara kalian, baik manusia maupun jin, dari yang pertama diciptakan Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dilahirkan di dunia ini, semuanya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, semuanya seperti Nabi Muhammad misalnya, maka mazada dzalika fi mulki syai'an. Kebaikan kalian itu tidak akan menambah kekuasaanku atau menambah kerajaanku sedikit pun. Allah tidak mengambil manfaat dari ketaatan yang kalian lakukan itu sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya juga, seandainya semua manusia ini, manusia dan jin, dari awal penciptaan sampai akhir makhluk dilahirkan, itu semuanya seperti iblis, tidak ada yang melakukan perbuatan baik satupun, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Hal itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi kita beribadah itu bukan mendatangkan manfaat bagi Allah. Kita berbuat maksiat juga tidak mendatangkan madarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan karena Dia membutuhkan kita. Ya ibadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Seandainya semua di antara kalian berkumpul di satu tempat, dari manusia yang pertama diciptakan sampai akhir dilahirkan itu semuanya berkumpul di satu tempat, kemudian bersama-sama meminta kepadaku, kemudian aku berikan masing-masing dari yang kalian minta itu semuanya, aku kabulkan semua permintaan kalian semuanya, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun, seperti kecuali hanya bagaikan jarum ketika dimasukkan ke dalam air laut. Maka yang menetes dari jarum tersebut itu hanya merupakan bagian kecil dari luasnya air laut yang ada di samudera. Maka Allah SWT jika memberikan kepada kita semua yang kita inginkan, hal itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah SWT sedikit pun. Tapi Allah SWT memberikan kepada kita apa yang kita minta, itu bukan seperti apa yang kita inginkan, tapi sebagaimana yang Allah inginkan, yang Allah
lihat, yang Allah ketahui itu adalah hal yang baik, Dia berikan kepada kita, dan yang tidak maka Dia tidak akan memberikan keburukan bagi kita. Maka ini yang merupakan tahapan-tahapan iman kepada qada dan qadar. Kita beriman kepada takdir yang merupakan salah satu rukun iman. Kalau kita tidak beriman kepada takdir, maka kita bukan orang yang beriman, karena iman kepada takdir itu adalah rukun. Bagaimana cara mengimani takdir? Apa yang kita imani dari takdir? Takdir Allah SWT itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah ilmu, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Yang kedua adalah al-kitabah, Allah menuliskan dalam lauh mahfudnya apa yang akan terjadi. Yang ketiga adalah masyiah, Allah berkehendak, maka apa yang Dia kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Allah SWT menciptakan apa yang sudah dituliskan dalam takdirnya, apa yang sudah diketahui oleh Allah SWT dalam takdirnya. Ini yang kita bahas dalam kesempatan kali ini berkenaan dengan qada dan qadar. Imam Al-Muzani menyebutkan, ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr, la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati 'anha daf'a, khalaqal khalqa bi masyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi.